Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizka Wahyu Pratiwi, NIM 181420106, jurusan Perbankan Syariah, semester 4, kelas C. Baiklah, di sini saya akan menjawab 3 pertanyaan dari soal UAS. Terdapat 3 tujuan dari The Basel Committee. Yang pertama yaitu melakukan kerjasama dan harmonisasi dalam pengawasan perbankan secara internasional. Yang kedua yaitu memperkuat kerangka dasar dan stabilitas atas sistem perbankan secara internasional. Yang ketiga yaitu menciptakan kerangka dasar yang konsisten dan tidak memihak kepada bank-bank di berbagai negara dengan berbagai sumber daya yang berbeda yang aktif melaksanakan kegiatan operasional perbankan secara internasional. Selain itu, pengaruh negatif lain dari permasalahan perbankan di Indonesia yaitu bersumber dari kondisi dan kebijakan ekonomi makro di Indonesia, yaitu kebijakan jumlah uang yang beredar dan kondisi kredit yang tumbuh dengan cepat akibat deregulasi pada tahun 1988 yang kemudian Indonesia melakukan pengetatan kredit pada tahun 1991 dan 1992. Akibat dari dampak dan kebijakan ekonomi tersebut, terjadi arus masuk modal berjangka pendek yang mempersulit manajemen moneter dan perbankan mengalami kenaikan tingkat suku bunga dari 10% menjadi 16%. Hal ini juga akibat dari krisis Meksiko pada tahun 1985. Selanjutnya, terdapat 3 faktor yang memiliki keterkaitan yang harus diperhatikan dalam setiap permasalahan perbankan, yaitu yang pertama, kualitas manajemen bank, khususnya manajemen risiko. Yang kedua, kondisi dan kebijakan ekonomi makro. Yang ketiga, efektivitas pengawasan bank. Pelaksanaan pengawasan yang efektif bagi bank dan lembaga keuangan syariah dapat dilaksanakan dengan menggunakan biaya yang cukup besar. Hal ini digunakan untuk 2 hal. Yang pertama, posisi pengawas bank harus lebih tinggi dari hal yang diawasi. Kemudian, pengawas bank harus memiliki skill yang memadai dan pengetahuan yang memadai. Kedua, untuk membuat dan memperhatikan perangkat pengawas bank yang meliputi undang-undang, sumber daya manusia, dan sistem kerjasama lembaga keuangan yang lainnya. Jika hal tersebut tidak dilakukan, maka akan menyebabkan krisis perbankan sehingga biaya yang dikeluarkan untuk perbaikan akan menjadi lebih besar. Selain itu, pelaksanaan pengawasan yang efektif bagi bank dan lembaga keuangan syariah seharusnya dapat dilakukan dengan menerapkan beberapa ukuran efektivitas, di antaranya yaitu kualitas, produktivitas, kesiagaan, efisiensi, pertumbuhan dan perkembangan kinerja maupun produk yang dihasilkan, kemudian stabilitas. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.